Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi. Tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda, karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat, bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah, ini Bro, lahir di kita coba lihat Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi oke. Di Solo. Betul. Solo. Ada perbedaan di situ ya, lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama meskipun. Intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin, saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya _B _1 SPKT Polda Metro Jaya. Laporan saya, ya, saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan, ya. Tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, linknya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan, ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu, semalam tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya, Pak Gafur Sangaji, memang sudah menyampaikan, ya, acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya, gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali ya, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut, ya. Inisial yang pertama adalah A, inisial yang kedua adalah B, inisial yang ketiga adalah D, inisial yang keempat adalah F, inisial yang kelima adalah L, inisial yang kelima adalah U, dan inisial yang keenam adalah U, dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D,
F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada dua klaster. Klaster yang pertama, saya dituduh berijazah palsu, ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient. Silakan diuji apapun kalau ini apa ijazahnya. Kemudian kejujuran ya? artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga ini. Silakan diuji ya. Silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter Andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Bisa diuji. Yang sini bang. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu. Gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk, saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita dan akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka, kabar bohong dan fitnah adalah telak ya. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari para netizen, di mana dari video sebelumnya ada banyak tanggapan para netizen yang sangat berbeda-beda. Nah teman-teman, maka dari itu saya membacakan dari komentar yang pertama dari Barnabas mengatakan, saya menantang Jokowi secara terbuka. Bila memang ijazahnya asli, saya siap dihukum gantung dan ditugu di Monas. Tapi bila ternyata palsu, maka Jokowi yang harus dihukum gantung. Nah, orang bodoh saja pasti tahu kalau yang disembunyikan dan ditutupi itu kepalsuan dan kebohongan yang kita ketahui dari publik. Nah, ijazah itu palsu. Kenapa palsu? Saat wali kota Solo Joko Widodo jadi kapan kuliah di UGM. Dari Mohmun mengatakan memang palsu, yang bilang asli orang yang rakus semacam penjilat yang gak takut dosa dengan uang haram. Yang benar sangat jelas, yang palsu juga sangat jelas. Kita tinggal pilih yang benar demi masa depan akhirat kita. Semoga yang benar selalu mendapat kemenangan. Mereka yang suka bohong nikmatnya makan uang haram. Sudahlah Aswan, kamu bikin malu dirimu dengan cari uang dengan cara yang sesat, kamu makan uang haram, memalukan. Dari Suratman mengatakan, Jokowi dan Gibran bumi neraka, ijazahnya palsu. Terbukti nyata sama-sama dengan tidak pernah berani menunjukkan ijazahnya di pengadilan untuk diteliti oleh berwajib yang melibatkan para terdakwa dari dulu sampai sekarang, maka ijazahnya palsu.
Agus Gunanda mengatakan, sudahlah Andi Aswan, jangan sok pintar susah, kalau tukang bohong selalu kebohongan dianggap sok paling pandai dan pintar. Ibu terima kasih ya atas pembelaannya kepada kebenaran. Termul nggak tahu malu, yang penting dapat uang haram, itu tujuannya hidupnya. Betul Ibu Profesor, kalau ijazah Jokowi asli pasti langsung ditujukan karena palsu, makanya berbelit-belit dan sidang mangkir terus dan bohong terus, rakyat sudah nggak percaya sama Termul. Nah, dari Sukraman mengatakan, bapak sama anak sama aja pembuat dan juga para pengacaranya demi uang rela banget berbohong. Andi Aswan ngotot supaya uangnya cepat. Kok nggak kelar-kelar, yang palsu kok dilindungi betul. Ayo lawan yang palsu, jangan jadi negara Konoha. Setelah banyak debat, Andi Aswan yang selalu nampak nyetol lewo seakan bercerita dengan anak sekolah, tak maka rakyat, maka mengatakan ijazah di kasus ini palsu. Orang pintar dibodohin orang bodoh, kalau punya ijazah pastilah diperhatikan, karena tidak punya maka mutar-mutar saja. Masalah ijazah isinya perdebatan melulu. Kalau memang ijazah Jokowi asli, pasti Jokowi bangga menunjukkan dan gak perlu keluar banyak duit. Harusnya Pak Jokowi perlihatkan ijazah aslinya itu supaya negeri tidak kacau gara-gara ijazah yang tidak jelas keberadaannya. Karena tidak mau jujur saja, sama dengan pihak kepolisian. Kenapa tidak mau minta yang asli ijazah Pak Jokowi? Nah, Andi Aswan sudah banyak kebohongannya jika dibongkar, tapi sepertinya orang yang satu ini emang gak ada rasa malunya. Kok erenya para elit kena bungkem Jokowi, apa sudah tidak sadar ya bangsa ini diobok oleh Jokowi sama Gibran? Betul asli palsu ijazah Jokowi, pembohong, perusak, pelemah pendidikan, gak patut dicontoh. Nah, alasan yang penting keuangan yang kuasa. Saat ini Bapak Prabowo pemimpin negara Indonesia, suka dan yang gak suka harus mengakui Pak Prabowo. Orangnya yang punya kewajiban, kalau ada carut marut di negara ini, Bapaklah yang semestinya segera menyelesaikan melalui pembantu Bapak. Nama Bapak harum dikenang kebaikannya dan ketegasannya bila ini bisa segera selesai, termasuk kasus ijazah yang dianggap palsu. Nah teman-teman, dari Erwi Harwan mengatakan, kalau otak sudah miring, ya susah akan tetap miring sampai kapanpun karena dibayar dari yang haram. Kejar terus warna hijau, materai hijau, ijazah Joko Mulyono, semoga tabir menutup ijazah palsu makin terbuka. Sudah 1 tahun kok enggak mau tunjukkan aja ijazahnya Jokowi, jangan bikin gaduh. Masyarakat tujuannya Jokowi ini apa sih? Pingin kuasa rakyat, yang punya bangsa rakyat bukan Jokowi, dan wakilnya hanya tukang nyontek dari teks sebenarnya. Bebel yang dipaksa jadi wapres, karbitan dan konstitusinya dibiarkan saja. Inilah dosa para pemilih Prabowo Gibran yang kelak di kuburan dan di akhirat akan diminta tanggung jawabnya. Nah, sudah ngaku aja kalau palsu, ngapain sih berbelit-belit? Kami rakyat malas dengarinya. Orang yang selalu berbohong itu ketemu lempar sama telur busuk saja. Ya, yakin ijazah, tak pernah kuliah, sudah mendapatkan gelar S1 mulai UGM, posisi PN, KIP, KPU, semuanya fotokopi ke fotokopi semua. Legalisir pun mencurigakan, gak jelas. Pertama dulu Andi Aswan pernah bilang bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Barang itu gak ada, barang itu menyangkut harga diri, selagi uang masih ada apapun bisa dibeli. Cuma untuk para temur logika sederhana itu tidak berlaku, uang sudah menggelapkan mata dan hati nurani mereka. Penipuan berjamaah ditutupi dengan pembohong paling menyakitkan dan memasukkan orang ke penjara. Tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya bagi orang waras, logikanya pasti menambah keyakinan bahwa ijazahnya palsu. Jangan mau diprovokasi wahai rakyat Indonesia ini, jelas untuk memperkeruh situasinya.
Masa ijazah Jokowi palsu, Gibran ijazahnya palsu? Kalau emang palsu berarti sekolah ataupun fakultas akademi yang sudah dimasuki mereka itu nggak diakui. Sudahlah, nggak ada gunanya itu semua. Nah, semua sudah direkayasa oleh mereka. Double di Aswan, gak percaya sama Aswan, yakin palsu kalau asli pasti ditunjukkan, dan tidak membuat anak bangsa jadi pro dan kontra sepanjang masa. Nah teman-teman, itu adalah komentar dari para netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Jika ada tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Sekian video kali ini, salam hangat NKRI harga mati.